أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Sehat, saudaraku, akan terasa ketika nikmat itu ada lawannya. Nikmat akan terasa ketika nikmat itu hilang dari kita. Sehat akan terasa ketika sehat itu ada lawannya, yaitu sakit. Berarti nikmat sehatnya hilang menjadi sakit. Maka nikmat itu akan terasa ketika nikmat itu hilang. Tu'rafu ni'matu 'inda fuqdaniha. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa yang ke-16. Yang ke-16. Itu artinya saudaraku bahwasanya nanti malam kita berada di malam di mana malam itu diturunkannya Al-Quran, yaitu malam ke-17. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya saudaraku, Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, kita diberikan pertemuan ini di bulan suci Ramadan. Ya, kita patut bersyukur, dan syukurnya kita harus dibarengi dengan kita menjalankan ibadah atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan Ramadan ketika nanti selesai Ramadan meninggalkan kita, saudaraku, paling tidak kita mendapatkan 3 poin hasil daripada kita berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu agar kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan membawa kepada kita kebahagiaan dunia maupun di akhirat. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan menambah ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Dengan sholat duhanya, tahajudnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Itulah kita akan mendapatkan didikan pertama, yaitu
tingkat ketakwaan kita meningkat ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, agar kita la'allakum tashkurun, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur kita diberikan nikmat, syukur kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudaraku, saudara-saudara kita yang mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan tapi belum bisa menjalankan ibadah dengan sempurna atau puasa dengan sempurna. Maka kita harus selalu bersyukur. Syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan syukur dengan perilaku kita, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ibadah-ibadah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'allahum tarsyudun. Agar apa? Ramadan kita diberikan taufik dan hidayah, kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan nanti setelah Ramadan pergi, saudaraku, kita selalu diberikan petunjuk, arahan agar kita selalu berbuat kebaikan, agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini sedikit yang saya ingin bahas, bahwasanya malam ke-17 adalah malam nuzulul Quran. Maka jangan sampai hadirin saudara-saudaraku melewatkan malam yang mulia ini. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan anugerah kebaikan-kebaikan. Pahala dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai dilewatkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kita lanjutkan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk kita hamba-hamba Allah yang beriman. Al-Qur'an adalah kitab kalamullah, kitab suci. Maka ketika kita membaca kitab Al-Qur'an, disitulah banyak nilai-nilai pahala, nilai-nilai kebaikan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala dari satu hurufnya dengan balasan 10 kali lipat. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, maka malam hari ini jangan kita lewatkan. Marilah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Paling tidak kita bisa membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam di bulan suci Ramadan. Ada suatu hari atau hari bisa mulia. Ada suatu hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Begitu pula ada bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Begitu ada malam-malam yang mulia, adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam itu tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi mengucapkan selamat bagi kalian sudah melakukan kebaikan-kebaikan di malam hari ini. Selamat untuk kalian telah membaca Al-Qur'an. Jadi banyak nanti kebaikan-kebaikan di malam ke-17. Kemudian juga kita jangan sampai melewatkan malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena di malam-malam ganjil itulah terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana kemuliaannya, pahalanya, kebaikannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti tahun-tahun berikutnya, yaitu bertempat di masjid. Kita diperintahkan untuk beribadah di rumah kediaman kita masing-masing. Walaupun kita tidak beribadah di masjid, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi mujahadah kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan, meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Ya.
Maka dengan masa-masa seperti inilah kita harus perbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus perbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang nanti akan bisa memberikan kita pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'man maula wa ni'man nasir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan kita yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, jangankah kita meninggalkan Al-Quran. Jangan kita lupa dengan Al-Quran. Ayo bersama-sama. Yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo kita belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, ayo jangan sampai hari-hari kita kosong dengan tidak membaca Al-Quran. Kita sebagai hamba Allah yang beriman harus ada rasa risau. Hari-hari kita tidak diisi dengan kebaikan. Risau hari-hari kita tidak diisi dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah, dengan berbuat kebaikan. Harus ada rasa ketidaktenangan dalam hati ini kalau kita tidak berbuat kebaikan. Ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Di Ramadan ini mungkin selama 11 bulan kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan khilaf, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita banyak meminta ampun kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu bencana, suatu musibah ketika ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menurunkan suatu bala, suatu bencana ketika suatu penduduk negeri, suatu penduduk daerah tersebut adalah atau diri kita pribadi memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hadirin sahabat umul khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyebutkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita isi Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Isi malam-malam ganjil dengan membaca Al-Quran. Isi malam nuzulul Quran nanti malam dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, isi hari-hari kita dengan perbanyak membaca istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innatul qulub. Karena zikir kita bisa mengingat Allah, bisa melunakkan, melembutkan hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan-amalan ibadah, salat sunnah, duha, tahajud, salat tarawih, jangan ditinggal. Salat tarawih, tingkatkan tarawihnya. Man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jangan sampai malam-malam kita lewatkan malam-malam tarawih. Yang ditinggalkan salat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perbanyak doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Kenapa di malam-malam Lailatul Qadar itu ditetapkan kebaikan kita, rezeki kita, nasib kita dan sebagainya ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka perbanyaklah doa mukhul ibadah. Karena doa adalah intisari daripada ibadah. Ya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di Ramadan ini ada doa yang khusus yang sering kita panjatkan, yaitu apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah kami, ampunilah aku ya Allah. Minta ampun, perbanyak minta ampun dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Perbanyak minta ampun. Setelah kita minta ampun, ayo benahi diri kita, perbaiki diri kita, muhasabah diri kita agar selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di masa-masa akhir zaman yang mana nanti akan banyak suatu ujian-ujian keimanan kita akan kita hadapi. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti iman kita akan mudah sekali dikoyak-koyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan, dan khususnya di malam nuzulul Quran atau di malam-malam ganjil. Jangan sampai kita melewatkan Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita hidup di dunia ini. Agar ibadah kita maksimal, bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak ada jaminan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, kita manusia biasa. Yang mana kita memilih antara neraka dan surga? Tentunya kita akan memilih surga. Maka ketika kita ingin memilih surga, jadikanlah amalan-amalan kita bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummul Khair, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi, sebelum saya tutup, marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Tingkatkan kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, khususnya untuk sahabat Ummul Khair dimanapun Anda berada, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummul Khair dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Agung Hadi Pramono, salah satu pengurus Yayasan Ummul Khair. Sahabat Ummul Khair dimanapun Anda berada, jangan lupa ya like and subscribe channel kami, yaitu Kampung Peradaban Ummul Khair. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.